Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para sahabat sekalian, saya mengajak teman-teman semua kita mengenang bagaimana perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu berdakwah sampai menuju ke Taif. Ini gambaran bagi kita bagaimana caranya menghadapi kesusahan dan cobaan dalam mendakwahkan agama. Ini yang telah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jalani ketika kita menghadapi sebuah kesusahan di dalam berdakwah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menggambarkan kepada kita bagaimana kisah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu ke Taif. Kita bukan saja tidak dapat menahan kesusahan dan penderitaan sebagaimana penderitaan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya dalam menyebarkan agama Islam. Bahkan keinginan untuk melakukannya pun sulit bagi kita. Kisah kehidupan mereka telah banyak ditulis dalam kitab-kitab sejarah, namun sangat jauh untuk diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kita sangat malas untuk sekedar mengetahui tentang kisah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dalam bab ini akan diceritakan beberapa kisah mereka sebagai contoh. Kisah-kisah Rasulullah dan sahabat-sahabatnya tersebut akan diawali dengan kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan mengisahkannya akan menjadi sebab keberkahan bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dengan mempersingkat waktu, mari kita mengenang atau mengingat perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam waktu menuju ke Taif. Selama 9 tahun sejak kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah berusaha menyampaikan ajaran Islam dan mengusahakan hidayah serta perbaikan kaumnya di Mekah. Namun sangat sedikit yang menerima ajakan beliau, kecuali orang-orang yang sejak awal telah masuk Islam. Selain mereka, ada orang-orang yang belum masuk Islam tetapi siap membantu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwahnya. Dan kebanyakan orang-orang kafir Mekah selalu menyakiti dan mempermainkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabat beliau. Contohnya Abu Thalib termasuk orang yang belum memeluk Islam pada saat itu, namun sangat mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia akan melakukan apa saja yang dapat menolong Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, menginjak pada tahun ke-10 kenabian, ketika Abu Thalib meninggal dunia, kaum kufar semakin berkesempatan untuk mencegah perkembangan Islam dan menyakiti kaum muslimin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya pergi ke Taif. Di sana ada suatu kabilah bernama Thaqif yang sangat banyak anggotanya. Beliau berpendapat jika mereka memeluk Islam, kaum muslimin akan terbebas dari siksaan orang-orang kafir tersebut dan akan menjadikan kota itu sebagai pusat penyebaran Islam.
Setibanya di Taif, Nabi Muhammad SAW langsung menemui 3 orang tokoh masyarakat dan berbicara dengan mereka, mengajak mereka kepada agama Allah dan mengajak mereka agar membantu Rasulullah SAW. Namun mereka bukan saja menolak, bahkan sebagai bangsa Arab yang terkenal dengan adatnya yang sangat menghormati, itu pun tidak mereka lakukan. Bahkan mereka menjawab dengan terang-terangan dan menerima beliau dengan sikap yang sangat buruk. Mereka menunjukkan perasaan tidak suka dengan kedatangan Rasulullah Muhammad SAW. Pada mulanya beliau berharap agar kedatangan beliau kepada tokoh masyarakat itu akan disambut dengan baik dan sopan. Ternyata malah sebaliknya. Di antara mereka ada yang berkata, "Wahai, kamukah orang yang dipilih oleh Allah sebagai nabinya?" Yang lain berkata, "Tidak adakah orang selain kamu yang lebih pantas dipilih Allah sebagai nabi?" Yang ketiga berkata, "Aku tidak mau berbicara denganmu, sebab jika kamu memang seorang nabi seperti pengakuanmu, lalu aku menolakmu. Tentu itu tidak akan mendatangkan bencana. Dan jika kamu berbohong, aku tidak ingin berbicara dengan orang seperti itu." Setelah itu, dengan perasaan kecewa terhadap mereka, Nabi Muhammad SAW berharap dapat berbicara dengan orang-orang selain mereka. Inilah sifat Nabi Muhammad SAW yang selalu bersungguh-sungguh, teguh pendirian dan tidak mudah putus asa. Masya Allah, na'udzubillah, saya hampir keluar air mata mengisahkan kisah perjalanan Rasulullah SAW di saat menuju ke Taif ini. Ternyata tidak seorang pun di antara mereka yang bersedia menerima beliau. Bahkan mereka membentak beliau dengan berkata, "Keluarlah kamu dari kampung ini, pergilah kemana saja yang kamu sukai." Ya Allah, na'udzubillah min syarri dzalik. Ketika Nabi SAW sudah tidak dapat mengharapkan mereka dan bersiap-siap akan meninggalkan mereka, mereka menyuruh anak-anak kota tersebut mengikuti Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka mengganggu, mencaci, serta melempari dengan batu, sehingga sandal beliau berlumuran darah. Dalam keadaan seperti inilah Nabi SAW meninggalkan Taif. Ketika pulang, beliau menjumpai sebuah tempat yang dianggap aman dari kejahatan mereka. Beliau berdoa kepada Allah, "Allahumma ilaika asku du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nasi ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi la man takiluni ila ba'id yatajhamuni am ila aduwwin malaktahu amri illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali walakin afiyatuka hiya awsa'u li a'udzu binuri wajhika alladhi asraqat lahu dhulumat wa saluha alaihi amrud dunya wal akhirah min an tanzila bi ghadabuka au yahulla alayya sakhatuka lakal udba hatta tarda wala hawla wala quwata illa bik." Yang artinya, "Ya Allah, kepadamulah kuadukan lemahnya kekuatanku, kurangnya upayaku, dan kehinaanku dalam pandangan manusia. Wahai ya Maha Rahim, dari sekalian rahimin, Engkaulah Tuhannya orang-orang yang merasa lemah, dan Engkaulah Tuhanku. Kepada siapakah Engkau serahkan diriku? Kepada orang asing yang akan memandangku dengan muka masam, atau kepada musuh
yang Engkau berikan segala urusanku. Tiada keberatan bagiku asalkan Engkau tidak marah kepadaku. Lindunganmu sudah cukup bagiku. Aku berlindung kepadamu dengan nur wajahmu yang menyinari segala kegelapan. Dan dengannya menjadi baik dunia dan akhirat. Dari turunnya murkamu kepadaku atau turunnya ketidakridhoanmu kepadaku, jauhkanlah murkamu hingga Engkau ridho. Tiada daya dan upaya melainkan denganmu. Allah subhanahu wa ta'ala menguasai seluruh alam pun memperlihatkan keperkasaannya. Demikian sedih doa Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Jibril alaihissalam datang untuk memberi salam kepada beliau dan berkata, Allah mendengar perbincanganmu dengan kaummu dan Allah pun mendengar jawaban mereka. Dan dia mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung agar siap melaksanakan apapun perintahmu kepadanya. Malaikat itu pun datang dan memberi salam kepada Nabi Muhammad SAW seraya berkata, apapun yang engkau perintahkan akan kulaksanakan bila engkau suka. Akan kubenturkan kedua gunung di samping kota ini, sehingga siapa saja yang tinggal di antara keduanya akan hancur binasa. Jika tidak, apapun hukuman yang engkau inginkan, aku siap melaksanakan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersifat pengasih dan mulia ini menjawab, aku hanya berharap kepada Allah, seandainya saat ini mereka tidak menerima Islam, semoga kelak keturunan mereka akan menjadi orang-orang yang beribadah kepada Allah. Masya Allah, ya Rahman, betapa mulianya hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita ambil faedah dari semua ini. Demikianlah akhlak Nabi yang mulia. Kita mengaku sebagai pengikutnya. Namun ketika kita ditimpa sedikit kesulitan atau celaan, kita langsung marah, bahkan menuntut balas seumur hidup. Kedaliman dibalas kedaliman sambil terus mengaku bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Padahal dengan pengakuan itu seharusnya segala tingkah laku kita mengikuti beliau. Jika mendapat kesulitan dari orang lain, Nabi SAW tidak pernah mendoakan keburukan dan tidak pernah berkeinginan menuntut balas. Itulah hikmah yang kita ambil dari perjalanan Rasulullah SAW pada awal-awal berdakwah menuju ke Taif. Mudah-mudahan ini sangat berharga. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Kesulitan semacam apapun jangan sampai membuat kita putus harapan. Cukup sekian dari saya, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.